Jadi kalau menurut saya dari hal sisi sudut pandang profesi tentang wawasan kebangsaan itu adalah yaitu bagaimana cara pandang kita sebagai suatu profesi psikolog medik dalam mengutamakan kesatuan dan persatuan yang ada di lingkungan keprofesian kita. Jadi sebagai contoh bagaimana profesi kita berperan andil dalam bermasyarakat, berperan andil dalam menjaga suatu sesuai tupoksi pekerjaan, dan bagaimana dalam cara pandang kita bahwasannya kita tetap bekerja untuk sesuai dengan standar peraturan dan perundang-undangan yang ada, seperti itu Pak. Baik, jadi wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang bagi bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Baik, sesuai dengan bahasanya sama-sama kita tahu bahwa wawasan kebangsaan itu lebih ke mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Terutama sebagai profesi saya peranata komputer itu lebih digeluti di bidang IT, terutama penyampaian informasi. Jadi mengutamakan kesatuan tadi itu kita lebih ke penyebar luasan atau akses informasi bagi warga negara kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi dunia pendidikan, baik itu informasi dari kesehatan. Nah, sebagai peranata komputer, bagian dari tugas kita penyebaran informasi secara teknologi sangatlah penting dan berarti sekali. Mengingat jangkauan dunia IT sekarang sudah semakin luas, jadi bisa dijangkau di pelosok daerah, di masyarakat-masyarakat dimanapun, bisa sampai informasi-informasi yang sangat berharga, terutama tentang wawasan kebangsaan. Begitu, Mbak Eka. Sangat penting Pak. Kenapa? Karena untuk suatu wawasan kebangsaan itu adalah modal utama. Sebab kita sebagai profesi ini di bawah naungan kenegaraan, yang mana kita berada di bawah undang-undang, di bawah naungan Kementerian Kesehatan, dan juga kita juga ada kerjasama dengan Bapeten. Semuanya itu adalah lintas dari suatu organisasi besar dalam suatu pemerintahan, yang mana kalau kita bisa bicara ada namanya government GOV ya, government of you. Nah, di situ yaitu kolaborasi antara setiap instansi, yang mana juga wawasan kebangsaan ini juga sangat penting bagi profesi, terutama bagi setiap anggota, yang mana harus kita tanamkan selalu bahwasanya kita sebagai suatu profesi harus mengutamakan kepentingan umum. Di sini kita mengertikan ke pasien dan keselamatan bagi masyarakat sekitar, seperti itu Pak. Kalau untuk saya sebagai kepala sekolah sangat penting, terutama lebih penting lagi juga untuk dunia pendidikan dan pemuda-pemudi yang mereka harus tahu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah identitas bagi bangsa Indonesia di dalam kancah internasional. Penting wawasan kebangsaan, apalagi mengingat perkembangan teknologi di saat ini sangat berkembang pesat, terutama di dalam penyampaian informasi. Dalam hal ini penyampaian informasi wawasan kebangsaan. Jadi kita juga seharusnya kita sudah memakai teknologi informasi untuk menyampaikan informasi secara cepat. Artinya apa? Begitu ada informasi yang bisa kita ketahui, harusnya diketahui oleh masyarakat di pelosok, di seluruh warga negara Indonesia, melalui teknologi informasi, rakyat-rakyat kita yang jauh segera dapat mengakses dan dapat informasi secara real time dan secara akurat sesuai dengan apa ketersediaan informasi di dalam dunia teknologi, begitu. Termasuk informasi di bidang pendidikan ya Pak, sesuai dinas kita. Informasi di bidang pendidikan itu sangat berarti sekali bagi warga negara kita, apalagi di masa pandemi. Sekarang daring ataupun pembelajaran jarak jauh
itu salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk anak-anak siswa kita yang sampai saat ini belum bisa belajar dengan tatap muka. Jadi kehadiran teknologi informasi daring itu sangat-sangat dibutuhkan sekali, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, begitu. Oke, dalam pengalaman kami dalam melaksanakan keorganisasian AFISMI, yaitu bela negara yang telah kita lakukan, yaitu bela negara itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mana mensosialisasikan terhadap ke masyarakat umum. Seperti contoh, kita pernah mengadakan misalnya umumnya itu misalnya donor darah dari seluruh keanggotaan. Selanjutnya kita juga mensosialisasikan bekerjalah sesuai SOP. Lalu juga kita juga pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang safety, tentang budaya keselamatan. Itu juga semua untuk salah satu dari poin dari bela negara, yaitu melaksanakan tugas sesuai tupoksi, memberikan peran penting terhadap masyarakat, dan juga memberikan suatu manfaat dari apa yang telah kita lakukan baik terhadap masyarakat, keprofesian maupun negara. Seperti itu, Pak. Sehubungan saya juga sebagai kepala sekolah, jadi kegiatan bela negara yang pernah saya lakukan di sekolah itu adalah termasuk pramuka, termasuk UKS. Jadi yang semuanya itu perwujudan pembelaan bagi negara di sekolah. Baik, saat ini kita juga sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru. Kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan PPDB itu memfasilitasi dengan teknologi informasi agar siswa-siswa kita mendapat pendidikan sesuai layaknya pendidikan mendaftar. Kita sini sudah sediakan seperti pendaftaran melalui daring. Jadi kebetulan profesi kami sebagai peranata komputer sudah menjadi hal yang layak ataupun sudah menjadi tugas dan kami untuk memberikan informasi dan kemudahan bagi siswa-siswa kita yang ingin memperoleh pendidikan. Dan kemudian juga saat ini kita siapkan segala informasi melalui website kita. Di situ semua informasi tentang pendidikan sudah kita siapkan, yang mana publik bisa mengakses seperti bagaimana sebenarnya data-data yang ada di Dapodik itu bisa diakses, bagaimana validasi data semuanya itu sesuai dengan profesi kita sudah siapkan di website kita, begitu. Kita sama-sama tahu kalau dampak daripada korupsi yang terjadi itu rakyat kita sangat prihatin, karena seharusnya rakyat mendapatkan sesuatu apa yang menjadi haknya. Kemungkinan akibat korupsi harusnya sampai kepada rakyat-rakyat atau orang-orang yang membutuhkan karena adanya korupsi, sehingga yang sampai pun tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya orang ini bisa cukup dengan makan ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Jadi karena dikorupsi, hal itu tidak sampai dan tidak tercukupi. Akibat tidak cukup itu orang bisa mati mendadak, orang bisa kekurangan gizi, orang bisa harusnya melakukan sesuatu aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar, tapi karena perutnya juga kosong, ya bagaimana mau lancar segala sesuatu. Jadi kalau menurut saya korupsi ini sangat-sangat perbuatan yang tidak baik bagi yang berbuat. Ya harus kita sama-sama, kita harus jauhi, dan kita harus jangan sampai dibiarkanlah korupsi ini merajalela. Sangat kasihan kita rakyat-rakyat jelata, rakyat-rakyat yang harusnya mendapat apa yang menjadi haknya, karena adanya korupsi sehingga dia tidak mendapat apa yang menjadi haknya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan analisis dan kesimpulan dari video 3 narasumber.
Dari video ini, kita dapat melihat dari berbagai profesi seperti kepala sekolah, fungsional pranata komputer, dan DPW Aliansi Fisikawan Medik Indonesia, yang mewakili berbagai generasi dan profesi bahwa wawasan kebangsaan sangat penting sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan bela negara, sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya, ketiga narasumber telah mengaktualisasikan nilai bela negara dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Begitulah analisis dan kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.